dipersembahkan oleh Ini nih, sarung gajah duduk legenda Nusantara yang di setiap produknya memiliki keindahan warna yang menawan serta motif dan corak dari setiap daerah di Nusantara. Bahannya lembut dan nyaman karena dibuat dengan teknologi lyocell yang ramah lingkungan, antibakteri dan anti kusut juga. Jadi makin cinta deh sama sarung gajah duduk. Ibadah semakin khusyuk dengan sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar Bang Ajis? Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Keren banget nih masjidnya Pak Ustadz. Ya. Namanya apa nih Pak Ustadz? Masjid Haja Sitimah. Masya Allah. Ini yang dibangun untuk ibunda. Dedikasikan untuk ibu saya. Ya. Pak Ustadz gimana nih pakaian saya hari ini? Wah, ini yang dari tadi saya lihat mau saingin saya. Ini hebat matching. Ya, Bagus, khas Indonesia. betul karena ini dari sarung gajah duduk. Sarung legenda Nusantara. Ini gajah duduk juga. Betul, satu set sampai songkok Pak Ustadz. Saya baru tahu, selama ini di benak saya gajah duduk itu khas untuk sarung. Nah. Oh, ternyata juga sudah ada baju dan kopiahnya. Betul. Nah, ini sarung gajah duduk Pak Ustadz, sarung legenda Nusantara. Karena bahan-bahan coraknya itu diambil dari Nusantara yang ada di Indonesia. Original. Original. Semua ada produk dalam negeri. Betul, coraknya Pak Ustadz. Bahannya Masya juga Allah. ada. Ini yang khas Indonesia. Betul sekali. Sarung Masya Allah, cantik. Ya. Saya juga bawa buat Pak Ustadz. Oh, ini untuk saya. Betul. Harap diingat Pak Ustadz, biar nggak salah, yang logonya monokrom dan ada huruf Arabnya. Ini. Betul, ini dia. Masya Allah. Bagus. Bagus. Jadi ini perlu diketahui, kalau memberi hadiah kepada seseorang, buatlah hadiah itu yang selalu bermanfaat. Betul. Ini cocok karena saya selalu dakwah pakai sarung. Cocok. Sholat pakai sarung. Cocok. Jangan kasih saya dasi karena saya tidak akan pakai. Sarung gajah duduk. Siap. Oke, Ustaz, terima kasih Bang Ajis. dalam boleh? Kita masuk ke dalam. Siap Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan berkah. Amin, 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 amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak yang tanya-tanya saya, Ustadz, kenapa tidak ada lagi gaspol di Metro TV? Dan ternyata memang lama sekali, lebih 1 tahun. Kenapa? Sakit kabu. Saya dilarang sama dokter untuk dakwah dan capek. Akhirnya saya turun mesin lebih dari 1 tahun. Setelah mulai agak baik, saya tanya guru saya, bagaimana ini guru? Dia bilang guru saya, kamu pergi ceramah, mati. Tidak pergi ceramah, mati. Lebih baik pilih mana Bu? Lebih baik hidup terus. Tapi kan tidak mungkin. Alhamdulillah dengan izin Allah, setelah 1 tahun tidak muncul di Metro TV dalam acara Gaspol, hari ini kita Gaspol kembali dalam acara Gaspol Ramadan. Dan hari ini spesial lagi karena host yang akan mendampingi saya, kita tahu itu host Ibu. Apa beda? Yo itu mi, pokoknya yang temani Kak nanti di sini. Dan ternyata baru juga. Ibu pernah lihat itu ada biasa di mobil trek, tuh di karet-karetnya di belakang. Ada kan biasa di situ di belakang doa ibu. Ini mi aslinya ini. Yang saya temani hari ini namanya Ajis Doa Ibu. Bagaimana mukanya? Kurang lebih 11-12 sama saya. Mas Ajis, Allahu Akbar.
Ibu, itu memang dia lebih gagah dari saya. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua kau foto sama saya toh? Bapak, saudara-saudara sekalian, pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, kami hadir kembali untuk mengisi ruang-ruang rohani yang ada agak gersang, ada penuh masalah. Inilah tempatnya. Gaspol. Alhamdulillah. Ya, Bang Ajis. Pak Ustaz. Perkenalkan dulu, sapa dulu jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Kurang kencang, Mang Ajis. Ini orang Makassar di sini, harus keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar Pak Ustaz, keras Bang sekali. Ajis, Ya. ada bedanya di Jawa dengan Sulawesi Selatan. Siapa Ustaz? Kalau di Jawa Ustadz, Ya. di sini Ustaz. Ustaz. Kan? Yeah. Tapi sebelumnya para sahabat dahsyat juga, saya mau pamer sedikit. Saya ini senang banget dari Jakarta ke Makassar ketemu dengan seseorang di samping saya ini ya. Ini seorang yang saya kagumi. Harusnya beliau ini ngelaporin saya ke polisi. Karena saya sering mencuri ilmu dari beliau. Senang sekali bisa ketemu Pak Ustaz. Semoga Terima kasih, sehat, Bang Ajis. sehat terus Pak Ustaz ya. Sehat Amin, terus, sehat terus. alhamdulillah. Nah Pak Ustaz, hari ini kan kita ini puasa hari pertama, sahur hari pertama. Tema kita adalah luruskan niat dan juga perkuat taat. Tapi ini Pak Ustaz, seperti puasa-puasa pertama, kadang kan itu transisi ya Pak. Dari bulan-bulan sebelumnya kita berpuasa, kadang tuh suka lupa niat ya ibu-ibu ya. Nah itu kira-kira gimana Pak Ustaz kalau kita lupa niat, apakah sah puasa kita itu? Oke, pemirsa dan ibu-ibu yang saya hormati. Jadi ibu-ibu, niat ini adalah penentu ibadah kita. Mas Ajis kalau buka fikih ibadah, semua rukun-rukun ibadah yang kita lakukan, haji, puasa, sholat, zakat, itu bab pertamanya pasti niat. Kenapa? Karena niat menentukan hasil. Ya, tapi ibu-ibu, niat itu tidak harus diucapkan. Ada memang ulama yang mewajibkan diucapkan. Tapi ada juga ulama mengatakan tidak harus kau ucapkan. Apabila sudah ada dalam hati, saya mau puasa, itulah niat. Kalau diucapkan lebih bagus lagi. Tidak diucapkan tidak jadi masalah. Karena niat itu urusan Allah dengan si hamba. Misal Bu, ini di dalam hati besok saya mau puasa. Ya, misal satu hari sebelum puasa kita sudah ada dalam hati kan? Mau masuk Ramadan, saatnya puasa. Itulah sudah niat. Ya, tapi kalau mau diucapkan bagus lagi. Saya niat puasa Ramadan sebelum sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Sudah, ya. Tapi kalau tidak diucapkan tidak ada masalah. Jadi sekali lagi niat tidak harus diucapkan. Tanpa diucapkan pun sah puasanya. Ya, yang salah Mas Ajis, niatnya adalah jam 7 pagi. Sudah masuk waktu puasa itu. Kalau sebelum tidur dia sudah bilang saya mau niat, ternyata kesiangan. Bangunnya jam 7, tapi tadi malam dia sudah niat, itu sudah sah. Yang tidak boleh adalah nanti jam 7 pagi baru dia sadar, sudah Ramadan ya. Saya mau puasa hari ini. Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah lewat waktu imsak. Ya. Tapi kalau sebelum masuk Ramadan dia sudah ada dalam hatinya, saya mau puasa Ramadan dan dia kesiangan, tetap sah. Yang batal kalau dia niat sambil makan. Jam 7 pagi. Belum inti ya. Ya, jelas. Jelas, ya, jelas. okay. Sangat jelas sekali. Jelas ya ibu-ibu semua ya. Nah Pak Ustaz, selain saya tadi bertanya, nanti juga akan ada nih ibu-ibu yang akan curhat ke Ya. Pak Ustaz.
Tapi kita tahan dulu, kita kasih waktu sejenak untuk penonton di rumah menyantap sahur dan niat. Ya. Biar tidak lupa Pak Ustadz. Oke. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Kalau nasar puasa, ibu-ibu sudah usia-usia sakaratil maut. Mana-mana usia sakaratil maut. Usia sudah di atas 70 tahun. Nasar, ya Allah, kalau saya dapat jodoh, saya nasar puasa 70 tahun berturut-turut. Itu kan sudah di luar kemampuan. Itu dulu. Jadi kalau ada ibu nazar harus sesuai kemampuan. Dipersembahkan oleh Kembali lagi di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Ya ibu-ibu semua, sekarang kita akan memberikan kesempatan untuk ibu-ibu bertanya untuk para sahabat dahsyat yang ada di sini. Tapi sebelumnya, buat informasi pada penonton yang ada di rumah, kami sekarang sedang syuting berada di Masjid Hajah Sitimang, Makassar. Ya. Masjid ini didirikan oleh Pak Ustaz. Nah ceritanya nih, saya kasih tahu dulu bocorannya ya. Nah, saya pernah nonton Pak Ustaz salah satu video tanya jawab. Ini bikin saya nangis Pak Ustaz. Ya. Waktu itu ditanya Pak Ustaz tentang arti dari ibunda. Pak Ustaz jawab begini. Ibunda saya, kata Pak Ustaz, itu orang kampung. Tidak bisa berbahasa Indonesia. Ya. Tapi yang saya yakin, walaupun ibunda tidak bisa berbahasa Indonesia, tapi sangat-sangat handal dalam berbahasa kasih sayang. Karena ibunda selalu menanamkan nilai-nilai dan juga akhlak yang baik kepada anaknya. Terbukti ada di diri Pak Ustaz Dasa. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Ustaz. Ya. Dan terbukti juga Mas Ajis bisa sampai di panggung ini doa ibu. Alhamdulillah. Maka ibu-ibu kalau mau punya anak yang baik, jadilah istri yang baik. Bagaimana caranya? Jangan buat suamimu berdosa. Dia gagal berbuat baik kepada ibunya karena takut sama istri. Ada istri yang suka ngomel sama suaminya di sini? Banyak. Ya. Tapi tidak apa-apa kalau ngomel untuk kebaikan. Tidak Oke, apa, lanjut. Betul, Mas tidak Ajis. apa-apa Pak Ustaz. Kalau ngomel buat kebaikan istri-istri tidak apa-apa. Tapi dicek. Jangan sampai suaminya masuk grup WhatsApp suami-suami takut istri ya. Pak Ustaz seperti tadi yang saya bilang. Akan ada ibu-ibu sahabat dahsyat yang akan curhat. Ya. Tadi siapa yang mau bertanya silakan. Kemari ibu silakan. Ibu. Ya, siapa? Ya. Ibu silakan. Ayo. Ibu. Saya pilih satu dulu ya. Yang bertanya dapat hadiah. Silakan Ibu. Masya Allah. Gaspol memang ini sudah bertanya, dikasih jawaban, dikasih lagi hadiah. Hadiahnya dari gajah duduk. Yang sejak kecil duduk terus gajahnya. Ibu nama siapa dan dari mana Ibu? Iya, nama saya Jumiati dari Badan Kontak Majelis Taklim Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Wes keren. Iya. Kawan-kawan yang mana Bu? Kawan-kawannya? Mana dari BKMT? Oh semuanya. Oh. Banyak. Alhamdulillah. Ibu Iya. silakan tadi mau curhat apa ke Pak Ustaz? Persilakan. Bapak Ustadz yang saya banggakan sedikit curhat Bapak. Terkadang kita kan puasa nasar untuk sesuatu yang kita inginkan. Misalnya anak kita nanti ketika lulus di UMPTN atau di sekolah negeri kita bernasar untuk puasa. Tapi terkadang nasar itu tidak tersampaikan, tidak terselenggarakan. Entahkah karena niat kita yang kurang kuat atau bagaimana. Pertanyaan saya mohon pencerahan, apakah nasar itu harus dibayar dengan kafarat atau bagaimana? Karena saya yakin bahwa kita semua pernah nasar tapi tidak terselenggarakan. Saya pikir demikian Bapak Ustadz. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali Pak Ustaz. Ya. Sebelumnya saya akan kasih hadiah sesuai janji Pak Ustaz tadi. Nah, ini hadiah buat Ibu. Iya, terima kasih. Barakallah. Terima kasih Ibu, terima kasih. Nah, Pak Ustaz terkait dengan pertanyaan mengenai nazar tadi, tadi. Kalau nazar penyanyi ya beda ya. Nazar tadi Pak Ustaz. Kira-kira seperti apa jawabannya? Persilakan Pak Ustaz.
Bu, pertama nazarnya itu harus sesuai kemampuan. Kalau gaji saya cuma 7 juta per bulan, jangan bernazar akan bersedekah 200 juta. Kenapa? Di luar kemampuan. Dan memang agama itu tidak membebani kita yang kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuatu beban kecuali hambanya mampu. Kalau nazar puasa, ibu-ibu sudah usia-usia sakaratil maut. Mana-mana usia sakaratil maut. Usia sudah di atas 70 tahun. Nazar, ya Allah kalau saya dapat jodoh, saya nazar puasa 70 tahun berturut-turut. Itu kan sudah di luar kemampuan. Itu dulu. Jadi kalau ada ibu nazar harus sesuai kemampuan. Yang kedua, nazar itu kalau sudah terkabul apa yang kita minta, maka hukumnya jadi wajib. Ya Allah, kalau anakku lulus di Universitas Hasanuddin jurusan ilmu komunikasi tempatnya Ustadz Das'ad. Kalau anakku ini lulus, ya Allah, saya nazar memberi sedekah kepada fakir miskin 2 juta. Ibu penghasilan 10 juta. Itu namanya nazarnya sesuai kemampuan dan masih masuk akal. Kalau anaknya ibu sudah usianya 30 tahun, nazar, ya Allah mudah-mudahan anakku lulus Akpol. Akademi Polisi. Kan tidak masuk di akal itu, Bu. Kenapa? Orang masuk Akpol itu usianya 19 tahun maksimal. Kalau sudah 30 tahun lewat nih. Ya toh Ibu? Maka nazar juga harus disesuai dengan apa yang kita minta dengan keadaan kita. Ibu bukan polisi, tapi nazar, ya Allah kalau saya jadi Kapolsek, kepala kepolisian, kan tidak masuk akal. Ya toh Ibu? Ya, maka itu yang penting diperhatikan. Kalau doa kita misal penghasilan 7 juta, lalu kita minta tambahan rezeki 8 juta, itu masuk akal. Ya toh? Minta kepada Allah, ternyata terkabul, anaknya betul-betul lulus, maka yang tadinya sunnah janjinya terkabul menjadi wajib. Nazar itu kalau tidak dilaksanakan mendapat hukuman di dunia, mendapat juga hukuman di akhirat. Kalau ada yang bilang, kenapa ya hidup saya dagang rugi, rumah tangga tidak pernah bahagia, periksa dulu, siapa tahu ada nazar kita yang sampai sekarang tidak terbayar, maka hukumnya wajib. Kalau misalnya nazarnya tadinya masih kuat, mau puasa 2 hari, ternyata sakit dan kata dokter tidak boleh lagi puasa, maka nazarnya bisa diganti dengan cara apa? Bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau nazar kita sudah tidak bisa dipenuhi. Saya kasih contoh tadi ya, waktu sehat walafiat, baik keadaannya, dia nazar puasa 2 hari. Ternyata 1 tahun kemudian dia tidak bayar nazarnya. Begitu dia mau bayar, sudah divonis dokter sakit yang tidak bisa diobati dan tidak boleh berpuasa. Maka nazarnya yang tadi puasa kita ganti dengan sedekah. Jelas Ibu? Jelas? Nah, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Jelas sekali tadi penjelasan dari Pak Ustaz. Pak Ustaz, saya mau nanya terkait nazar sedikit Pak. Kalau nazarnya berupa perbuatan, semisalkan saya akan mengajar, atau juga kemarin saya sempat baca ada orang nazarnya saya akan jalan kaki dari pintu depan ke kamar mandi, dekat sih sebenarnya Pak ya. Maksudnya jalan kaki dari mana ke mana. Kalau nanti saya keterima di ini, keterima di itu gimana Pak Ustaz kalau secara nazarnya? Apakah bisa seperti tadi itu? yang saya ucapkan, nazar itu jangan melampaui kemampuan. Misal saya nazar kalau saya lulus jadi anggota DPR terpilih jadi anggota DPR, saya akan jalan kaki dari Makassar ke Tanah Suci Mekah. Ternyata betul dia jalan kaki. Jalan kakinya apa? Karena kan dia naik pesawat jalan kaki. Ya, maksudnya ini sekali lagi, nazarlah sesuai dengan kemampuan. Nazar, sebaik-baik nazar tidak mesti puasa.
Tapi nasar sebaik-baiknya adalah yang ada manfaat buat orang lain. Misal kalau saya lulus anakku jadi pegawai negeri, 3 bulan pertama gajinya saya haruskan dia ke panti asuhan. Itu pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena anaknya lulus, bukan cuma dia yang menikmatinya, tapi orang lain juga ikut menikmatinya. Paham Ibu ya? Terima kasih. Nah Pak Ustadz, berikutnya Pak, saya pernah membaca juga ada sebuah hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat, yang artinya bisa diartikan sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niat kita. Niat. Nah ini apakah maksudnya niat yang baik itu akan selalu menghasilkan yang baik, atau mungkin saja niat yang baik juga bisa tidak baik hasilnya? Kira-kira gimana Pak Ustadz? Tapi tahan dulu, jangan dijawab. Setelah yang satu ini kita akan bertemu lagi di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Upasandre ilori puangi. Artinya semuanya diserahkan kepada Allah. Jadi hadir pengajian seperti ini juga tergantung. Kalau niatnya mau diambil kamera, itu dia dapat. Nanti ada ibu, tahu ada di kamera. Dia sudah dapat. Maka Allah sampaikan, siapa yang menghendaki pahala dunia, dunia baginya. Siapa yang menghendaki akhirat, akhirat baginya. Siapa menghendaki dua-duanya, dua-duanya dia dapat. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kembali lagi di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Kita masih pengen tanya-tanya langsung dengan Pak Ustadz Dasat. Pak Ustadz, tadi pertanyaan saya mungkin kiranya bisa dijawab, silakan Pak Ustadz. Ya, itu apa yang disampaikan tadi pasti majelis taklim sudah hafal. Hafal Ibu? Apa beda? Pokoknya hafal. Apa? Top. Apa artinya? Itu hadis Nabi. Innamal a'malu binniyat. Amal itu, hasil itu sesuai dengan niat. Niat ini kira-kira kalau di bahasa Indonesia kan paling gampang dimengerti. Niat itu apa yang kamu ambil, apa yang kamu tuju. Ya? Kalau dalam kehidupan orang Islam, niatnya tidak boleh mengejar dunia semata. Ibu-ibu pasti selalu baca ini dalam sholat. Mas Ajis pasti selalu baca dalam sholat. Ada yang disebut doa apa artinya itu? Salah satu di antara bacaan itu, inna sholati wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Puasa, sholat, zakat, haji, umroh, majelis taklim, apapun yang kita lakukan, kalau niatnya lillahi ta'ala, arti terjemahan bebasnya lillahi ta'ala itu semata-mata kulakukan karena Allah, maka semua yang kita lakukan jadi amal. Kalau kita lakukan bukan lillahi ta'ala, meskipun tata cara ritual pelaksanaannya baik, tapi niatmu salah, maka dia tidak dapat apa-apa kecuali dia dapat pujian. Dia pergi umroh bukan lillahi ta'ala, tapi apa? Update status. OTW manasik. Ya kan? Sampai lagi di manasik, penceramah Dasat Latif. Sampai di Mekah, alhamdulillah, sampai tanah suci. Segitu dia selesai sholat, dia foto lagi dari atas. Alhamdulillah, selesai 2 rakaat. Itu dia dapat hanya status. Di akhirat kelak, ya Allah, mana puasaku, mana sholatku, mana bagi-bagi jilbabku, mana sedekahku, mana umrohku. Allah katakan, ibu, dulu kan kau umroh mau aja kau update status. Mau semua orang tahu, dan orang sudah tahu kamu. Satu kompleks datang, wih tahu wah, umroh lagi.
Kau sudah dapat tahu. Kau sudah dapat, maka di akhirat kau tidak dapat. Maka orang yang baik imannya, niatnya selalu itu. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Bahasa Parisnya upasandre ilori puangi. Paris itu pare-pare dan sekitarnya. Ini bahasa Bugis, Mas. Tapi sebentar Pak Ustaz, tadi boleh diartiin dulu Pak Ustaz artinya. Ya. Yang tadi bahasa Paris, pare-pare sekitar ya. Upasandre ilori puangi. Artinya semuanya diserahkan kepada Allah. Jadi hadir pengajian seperti ini juga tergantung. Kalau niatnya mau diambil kamera, itu dia dapat. Nanti ada ibu, tahu ada di kamera. Dia sudah dapat. Maka Allah sampaikan, siapa yang menghendaki pahala dunia, dunia baginya. Siapa yang menghendaki akhirat, akhirat baginya. Siapa menghendaki dua-duanya, dua-duanya dia dapat. Ya, maka luruskan niat. Mas Haji, saya punya cerita kalau soal begini. Siapa Pak Ustaz? Silakan Pak Ustaz. Ada guru, ustaz punya 2 santri. Dia kasih ilmunya. Setelah ilmunya dia berikan, selesai habis semua ilmu, kata gurunya, nak, sudah miku kasih semua ilmumu. Ada mi semua ilmuku sama kamu. Silakan kau turun hidup dengan ilmu yang sudah kuberikan. Turunlah 2 orang santri ini. Yang satu jadi pedagang, yang satu jadi tukang kebun. Yang tukang kebun dia tanam ubi. Alhamdulillah panen ubinya bagus. Dia ingat gurunya, Mas Hajiz. Alhamdulillah saya bisa dapat ubi seperti ini gara-gara ilmu dari guruku. Dia ambil hasil panen yang paling baik, dia masukkan dalam karung, naik ke pesantrennya, ketemu gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Gimana kabar nak? Baik guru. Oh, apa kau kerja nak? Saya jadi tukang kebun, tanam ubi. Alhamdulillah baik guru. Ini ada ubi yang paling baik saya bawa. Bagus sekali sifatmu nak. Cerita-cerita. Nah bilang, izin mak pulang dulu pak guru. Tunggu dulu nak. Kau duduk dulu. Masuklah gurunya ke istrinya. Bu, apa dikasih ini anak tak? Baik sekali. Dia kasih kita ubi. Kata istrinya, tunggu dulu saya cari. Tidak ada lagi apa-apa pak. Nggak enak masa dia pulang tidak bawa apa-apa. Nggak ada pak, kecuali itu ada kambing dia bawa kemarin Pak Camat. Sudahlah kasih saja itu kambing, saya kolesterol. Akhirnya dikasih kambing. Tadi pergi bawa apa ibu? Pergi bawa apa? Pulang bawa kambing. Di jalan Bang Ajis ketemu sama teman yang pedagang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kau teman? Dari rumahnya guru. Kenapa ada kambing? Itulah kasihan guru kita baik betul. Saya bawakan ubi, dia kasih saya kambing. Ini pedagang, ubi kau bawa dikasih kau kambing. Iya ini kambing. Jalan kalkulatornya bu. Namanya pedagang mikirnya untung rugi. Apa dia bilang? Ini aja ubi dikasih kambing. Apalagi kalau lebih dari ubi. Dia pulang ke rumahnya isi sembako mobilnya. Dia datang ke gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Kau nak, apa kabar? Baik. Saya jadi pedagang guru. Ini ada gula, beras, minyak goreng, tepung, ayam, sembako. Ini guru cerita-cerita. Dia bilang, guru saya mau pamit dulu. Guru, tunggu dulu nak. Kau duduk. Masuk. Dalam hatinya ini murid. Dapat sudah saya ini. Sapi sudah saya dapat ini. Bu, itu ada murid kita. Kasih apa? Nggak ada pak. Masa dia pulang kosong? Nggak ada pak. Kecuali itu ada ubi dibawa kemarin-kemarin. Akhirnya dia bilang gurunya, sudahlah kasih saja ubi daripada pulang kasih nggak ada. Tadi pergi bawa apa? Pergi bawa apa? Sembako. Pulang bawa? Pulang bawa? Ubinya lagi temannya. Begitu juga ibu hadir dalam puasa. Ada yang berpuasa kembali membawa kambing, tapi tidak sedikit kembali bawa ubi. Sama waktunya, sama tata caranya, tapi ada yang bawa kambing, tidak sedikit yang bawa ubi. Itulah niat. Makanya niat diperbaiki.
Kalau niatnya baik, apapun tantangannya dia bisa lewati. Tapi kalau niatnya tidak baik, hanya cari popularitas, maka pasti dia capek dan kecewa, bahkan bisa jadi puasa pencitraan. Di depan mertua, berat sekali ini puasa. Aduh, tidak bisa lagi saya lanjut Pak. Pura-pura, padahal di kamar. Nah, itu karena niatnya cari kemuliaan sama manusia. Luruskan. Oke. Semoga ibu-ibu dan kita semua di sini tergolong orang-orang yang niatnya 100, bukan hanya untuk update status. Pak Ustadz, berikutnya kita akan buka pertanyaan lagi. Curhat dari para sahabat Dasat yang ada di sini. Silakan yang mau bertanya siapa? Ibu, silakan Ibu. Ibu silakan. Ya. Boleh ke depan. Ini juga dapat hadiah. Dapat hadiah. Dapat hadiah Pak Ustadz. Semua dapat hadiah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Hasnada dari Majelis Taklim Permata Kelurahan Pampang, Al-Munawwarah Kelurahan Pampang, Kota Makassar. Sangat menarik Pak Ustaz apa yang kita tadi uraikan. Judulnya adalah meluruskan niat. Kadang kita itu niat menganggap sepele, nanti kita tidak bisa melaksanakannya. Jadi timbul pertanyaan, kalau kita melaksanakan suatu ibadah, pertama adalah niat. Melakukan sesuatu hal apapun, misalnya kita mau olahraga, harus niat. Pertanyaan saya Pak Ustaz, apa makna niat dalam Islam? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih pertanyaannya, itu hadiahnya untuk dipakai Tepuk di rumah. Tangan. Pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Tapi sebelum dijawab, kita istirahat sejenak Pak Ustaz. Jangan kemana-mana, tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Kalau kau kejar akhiratmu, insya Allah dunia akan ikut. Tapi kalau kau kejar dunia saja, bisa jadi duniamu hancur, akhiratmu hilang. Itulah orang yang miskin, sudah miskin, jelek, ngontrak-ngontrak, busuk mulutnya, bau ketek, tidak terkenal, kuat makan, tidak sholat lagi. Dunia sengsara, akhirat apalagi. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kembali lagi di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Sekarang kita akan lanjut mendengar penjelasan dari guru kita, dari Ustaz Dasat, mengenai pertanyaan di segmen sebelumnya Pak Ustaz. Dipersilakan Pak Ustaz menjawab. Oke, ibu-ibu, dulu sebelum pencoblosan ada kan namanya debat. Nah, itu segmen pertama kan dijelaskan mereka capres ini, cawapres, menjelaskan apa visi misinya. Iya toh Ibu? Ya. Pokoknya pura-pura saja tahu. Ya toh? Ada visi misi, kalau dia jadi presiden, kalau dia jadi wapres, apa yang dia mau lakukan. Itulah makna dari niat. Apa yang dia mau capai. Ya? Kalau dia mau capai dunia, dunia saja kau dapat. Kalau dia mau capai kasih sayang dan ridha Allah, maka ridha Allah dia dapat. Maka ada kisah yang terkenal di kalangan para sufi. Ada orang beribadah 350 tahun. 350 tahun Bang Ajis beribadah. Kerjanya beribadah, tidur, makan, beribadah, tidur, makan. Itu aja dikerja. Akhirnya tiba saatnya dia wafat. Pada saat dia wafat Allah sampaikan, silakan kau masuk surga karena ridaku. Ridha itu kalau bahasa di sini pamase. Silakan kau masuk ridaku. Masuk kau surga dengan ridha saya.
Dia protes, ya Allah saya tidak mau masuk surga karena ridhamu. Saya masuk surga karena amalku 350 tahun. Allah lalu menyampaikan, oh kau berhitung-hitung rupanya beramal ya. Nah, baiklah kalau begitu, saya hitung juga kebaikanku, nikmatku sama kamu. Bang Ajis, akhirnya Allah katakan, malaikat hitung itu amalnya 350 tahun. Hitung, kasih naik timbangan. Ambil satu biji matanya kanan. Diambil biji mata kanannya, timbang. Kanan 350 tahun ibadah, kiri satu biji mata. Timbang punya timbang, ternyata lebih berat satu biji mata daripada amalnya 350 tahun. Itu baru satu mata, belum lagi kalau dua, belum lagi telingamu, belum hidungmu, belum jantungmu, belum ginjalmu, belum gigimu. Apa ibu? Mau aku kasih kamera? Gratis. Tapi langsung buta? Mau di apa? Ibu mau saya kasih handphone? Gratis, tapi langsung tuli. Mau ibu? Akhirnya Allah katakan, itu baru satu biji mata. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Kau kira kau bisa beramal kalau sudah sakit matamu? Kau kira kau bisa sempurna beramal kalau saya kasih kentut-kentut kau? Iya toh? Mau tawab? Ulang lagi ya, duduk lagi. Sudah duduk. Allah baik Allahumma. Ulang lagi pak. Iya toh? Maka kau masuk surga karena ridhaku. Itulah sehingga Radiatul Adawiyah pernah menyampaikan, ya Allah, kalau aku beribadah hanya karena rindu dan mau masuk surga, jauhkan aku dari surgamu. Kalau aku menghindari laranganmu karena aku takut sama nerakamu, masukkan aku nerakamu. Yang aku inginkan ridamu ya Allah. Maka orang yang baik niatnya adalah mencari ridha Allah. Makna niat dalam Islam, apa yang kamu mau tuju. Kalau yang kamu tuju Allah Subhanahu wa taala, maka gampang kau dapat dunia. Saya ingat dulu waktu saya mau belajar ke Makassar, almarhum Guru Tak Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dalle di Kabalangan, saya datang ke beliau. Waktu itu saya tamat SMP, SD, saya datang. Lalu beliau kasih ilustrasi. Kalau kamu mau tangkap anak ayam, jangan kau kejar anak ayam itu satu-satu. Kenapa? Bisa jadi anak ayamnya kau injak. Tapi bagaimana caranya? Tangkap induknya, kasih masuk kandang, tanpa kau kejar itu anaknya masuk ke dalam ibunya. Artinya apa? Kalau kau kejar akhiratmu, insya Allah dunia akan ikut. Tapi kalau kau kejar dunia saja, bisa jadi duniamu hancur, akhiratmu hilang. Itulah orang yang miskin, sudah miskin, jelek, ngontrak-ngontrak, busuk mulutnya, bau ketek, tidak terkenal, kuat makan, tidak sholat lagi. Dunia sengsara, akhirat apalagi? Ya, jelas ibu? Jelas ya? Oke, terima kasih. Masya Allah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik pada hari ini. Betul ya bu ya? Seru banget ya bu? Bu? Seru apa enggak? Alhamdulillah, tapi sayang sekali Pak Ustaz, waktu jua yang akan memisahkan kita. Jangan ada yang nangis ya, nggak usah nangis, nggak apa-apa. Ya, kita ketemu lagi. Tapi sebelum itu Pak Ustaz mungkin boleh disimpulkan inti dari pembahasan kita pada hari ini. Apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki niat yang kuat yang berhubungan dengan ketaatan kita. Silakan Pak Ustaz. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niat. Ibu, tiap tahun kita lihat ibadah kurban. Ibadah kurban ibu ya? Sembelih. Ya kan? Nah, itu yang sampai kepada Allah ketika menyembelih kurban, apakah darah dan dagingnya sampai kepada Allah? Apakah daging itu disogok Allah dengan sesajian makanan? Tidak, kata Allah dalam surah Al-Hajj ayat 37, dagingnya, darahnya tidak sampai kepadaku, tidak sampai kepada Allah. Lalu apa yang sampai? Niatmu. Niatmu. Kalau kau sembelih kambing, sapi, karena kau mau dibilang orang hebat, kaya, maka kau hanya dapat itu saja. Tapi kalau kau menyembelih kambing karena cinta kepada Allah,
menyembeli sifat-sifat kikir dalam diri, maka itulah yang sampai. Maka penting hari pertama ini kita membahas luruskan niat dengan selurus-lurusnya. Kalau ada tadi yang tidak lurus niatnya, wala ta'asu mir rauhillah, kata Allah, jakmu peturenu, jangan kau putus asa akan rahmat Allah. Gimana caranya? Maka kita berdoa, ya Allah, bimbing hati hamba, luruskan niat hamba. Kalau selama ini saya mencari popularitas, selama ini saya mencari dunia semata, maka bimbing hati hamba supaya tidak melakukan apapun kecuali dengan niat semata-mata karena Engkau ya Allah. Dulu maka kita doa, ya, Bu ya, jelas Ibu ya, jelas ya. Pura-pura saja jelas kalau tidak jelas ya. Oke Mas Ajis. Dahsyat sekali Ustaz Dasat, tepuk tangan dulu buat Pak Ustaz. Masya Allah, keren sekali. Terima kasih Pak Ustaz atas petuah-petuahnya. Terima kasih banyak. Semoga petuah dari Pak Ustaz pada hari ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua dalam menambah ilmu kita. Amin ya robbal alamin. Dan juga terima kasih untuk para sahabat Dasat. Nah, Ustadz Mas, ya, Bang Ajis, ada dulu saya gaspol, itu tidak seperti ini hostnya. Ini kenapa Pak Ustaz? Matching, bagus. Pakai apa Mas Ajis pakai? Oh ini? Ya. Pak Ustaz. Ya. Gajah duduk. Oh, iya. Saya taunya saya dari dulu waktu saya kecil gajah duduk itu hanya sarung. Ya. Sekarang sudah produksi baju juga ya. Sudah ada baju koko. Alhamdulillah. Sudah ada songko juga, ada peci Pak Ustaz. Masya Allah ya. Mudah-mudahan sponsor dakwah kalau dia lillahi ta'ala, dunia dapat, akhiratnya pun dapat. Kobul, amin, 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 amin. Terima kasih untuk para sahabat Dasat yang sudah ada di sini menyaksikan acara Gaspol ini, dan juga dimanapun penonton yang berada di rumah. Semoga ilmu hari ini bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Akhir kata saya Ajis doa Ibu dan juga bersama Ustadz Dasat pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ingat, niatnya jangan jam 7 pagi. Sampai ketemu lagi di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh